Adalah Chow itu dia. Wow, the way of Keyboy akhirnya keluar kembali nih. Ini kayaknya minimal 3 Purified keluar sih dari kubu Geek Fam. Nolan mungkin bisa jadi target, Povius harusnya yang bakal coba buat diutamakan nih untuk terkena The Way of Dragon biar nanti karirnya bisa ngedeliver damage dengan pasti. Targetnya ada. Oke. Dan Chow kali ini yang sudah diperlihatkan, tapi permainan tarik ulur harusnya akan bisa dipegang oleh Geek Fam dengan membawa Kara Yif dan juga Matilda dari sana. Nah, Dan kan terlihat kan. early dan bahkan Pasti. sampai late game potensialnya dipegang sama Geek Fam. Ya tapi bedanya sekarang Rest tidak membawa Vengeance lagi, dia membawakan Revitalize. Agar nanti adu heal ketika team fight di early game mungkin bisa dijalankan. Apalagi untuk Chow, dia punya dash ability yang bisa mengganggu lini depan juga bagi Geek Fam. Yap, itu dia. 3 Purify sebagai bentuk respect dari Geek Fam. Yep. Dan di belakang kita coba dengar bersama-sama Geek Fam Unity begitu bersemangat. Sonic pun harusnya di ujung yang berbeda juga tidak kalah semangat. Namun game yang kedua akan segera kita mulai sekali lagi. Piala Arena, mana suaranya? Oke, match of the day di hari ini juga. Melihat kembali dengan adanya pola farming dan bahkan Baloiski yang tidak kenal hero apapun, dia akan bermain dengan cukup agresif. Ini kalau kita lihat juga dari early game, lagi-lagi ya Vincent dengan farming speednya yang luar biasa. Nolan selalu punya keuntungan di early game. Gak wajar kalau misalkan kita ngomongin soal Nolan tuh pasti benar-benar bisa atau possible banget untuk mendapatkan level yang kelima bahkan sebelum turtle yang pertama karena emang rotasinya secepat itu. Dan sekarang dibantu lagi sama Matilda, makin lebih cepat harusnya rotasinya. Makin cepat pasti ya, tapi ya ini Keyboy juga udah bermain cukup agresif kali ini dan memaksakan satu buah retribution dari Vincent keluar. Oke, sementara untuk sekarang Vincent pun harus pergi ke tempat yang lain. Namun tepat di depannya ada Kairi yang memang tadi memakan ke arah satu monster jungle. Ini emblemnya juga kelihatan ya, ada 2 Rapture juga yang dibawakan sama teman-teman dari Geek Fam, Prof. Ya mau main untuk numbangin depan sih kayaknya, main front to back. Dan buat sekarang minimal ngedeny farming dari Vincent ya. Terlihat Vincentnya juga baru dapetin level yang keempat. Agak sedikit berbeda dengan dibandingkan di game yang pertama karena Vincentnya nggak kena mirror. Sekarang benar-benar kesulitan karena ada Keyboy, ada Rest juga yang hadir. Walaupun ada Baloiski di sana tapi setidaknya kali ini berbeda gitu loh. Intinya Vincent nggak benar-benar unggul dan makan semua monster jungle yang ada di line of down. Ya udah mulai diganggu balik soalnya, tapi ya bergerak karena gold lane ini masih cukup aman dan pasif aja. Tapi ini adalah debut pick nih untuk Baloiski dan juga Aboy di season ini. Matilda Yif ya. Ini adalah pick yang emang kalau kita ngomongin soal clear power ya dia kuat banget gitu loh. Tapi untuk sekarang kayaknya terlihat dari rotasinya Aboy menuju ke top lane. Dia yang dikasih farming karena ada freeze minion di sana dan Veldor dikasih level 4. Ini dia powernya. Oke, Ini dia Infernal Pursuit-nya. ada sebuah perubahan lagi ya dari pola rotasi dan ini dia macro play dari Geek. Wow, dan ini akan dimanfaatkan oleh Geek Fam pastinya untuk langsung setup menuju ke arah turtle. Tapi untuk kali ini Fnatic Onyx mereka gak akan tinggal diam karena mereka juga bakal setup balik. Dan Keyboy masih cukup struggle untuk bisa mencari level 4-nya. Oke, level 5 buat Kairi bakal langsung di start juga untuk turtle-nya. Dan apakah ini akan direlakan begitu saja karena terlihat dari rotasinya kayaknya mereka akan menuju ke target hero. Yap, di tempat yang berbeda. Glorious Pathway dikeluarkan. Revitalize juga ada di dalam tubuh dari Rest. Itu sendiri terlalu lama berada di dalam area yang dimiliki oleh pemain Geek. Hingga mampu dilihat dari sekarang Spirit of Destruction. What? Dan Sansia pun masih menjadi korban. Tapi coba lihat Veldora. Masih ingin lebih. Ada Kairi dan juga Keyboy. Tapi The Way of Dragon Vengeance salah satu dikuangkat. Tapi Veldora pun masih bisa bertahan dan dipanggil. Veldora ya pun masih selamat. Yes, dan Geek Fam mereka juga nggak mau mengontes ke arah turtle-nya karena diam-diam Vincent. Ya. Ini nyebrang ke arah purple buff yang dimiliki oleh Kairi. Itu nggak cuma dapat purple buff tapi dia juga dapetin lizardnya. Dia makan sekarang ke area bottom lane dan orange buff akan menjadi target selanjutnya Veldora. Oke, ada sebuah serangan bersama-sama Veldora sepertinya tidak akan bisa selamat lagi. Udah nggak bisa sih ya karena tadi resource-nya juga udah habis. Tapi lihat bagaimana kali ini Geek Fam mereka bermain sangat-sangat agresif. Wah. Dan juga penuh kalkulasi. Oke, Cak Dera dipanggil untuk ke tengah ya dengan gede ini ya. Dapat satu wave balik lagi. Ya, Iya. karena Aboy di sini kayaknya perannya bakal jadi Dipanggil lagi, Prof. support damage aja sih buat Aboy. Baloiski Airlines. Ih. Lagi-lagi ini bakal ngebabysit banget untuk Cak Deranya dan juga Veldora. Karena emang lagi-lagi peran pentingnya itu ada di Povius-nya. Lihat bagaimana impact-nya Povius ketika mendapatkan level yang keempat dan rotasi dari Geek Fam.
Ini kalau misalkan minggu depan ya, ada tim yang main Povius dan mirip kayak begini. Geek Farm ini jadi salah satu pencetus untuk rotasi tersebut. Yap, dan sekarang kayak ini tadi seperti memanggil Veldora. Mereka butuh bantuan dari Veldora untuk bisa mengusir siapapun dan bubar udah. Bubar. Bahkan digelar semua remote manipulation ya agar purple buff dari Vincent ini cukup aman. Sementara ya walaupun memang keunggulan dipegang sama Geek, tapi ini nggak yang terlalu dominasi kayak game yang pertama. Mereka sempat dilakukan ada pertukaran demi pertukaran dan Fnatic Onyx lebih aktif sih gameplaynya untuk di game yang kedua ini, Prof. Ya, mereka lebih lagi-lagi ya menghidupkan triangle-nya. Bagaimana Chow, Julian, dan juga Vexananya biar lebih hidup untuk rotasinya. Apalagi turtle setup di area bottom lane. Apakah akan ada mirror yang dilakukan kembali oleh Cadera? Kebetulan Caderanya juga masih show di area bottom lane. Berarti menandakan kalau Fnatic Onyx akan memaksa tim fight dengan 5 lawan 5. Yap. Dan Kiboy sudah mulai bergerak untuk bisa mencari sasarannya. Di mana sekarang ada Aboy tepat berada di depannya. Tapi sedikit lagi yang terjadi di dalam tubuh dari Resnya. Res masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Hanya saja sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Tapi Kiboy, cewek, Samson juga Kairi mereka pergi ke tempat yang berbeda. Namun Veldora dan juga Boleski masih mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 poin kill tambahan. Hampir saja di dalam rerumputan. Hampir saja, tapi Fnatic Onyx mereka juga udah mulai ngejar harusnya karena objektif mereka bisa kantongin perlahan. Sementara Veldora, Baloy, wah 4 orang langsung fokus ke arah bawah. Oke, ada serangan yang akan langsung dilakukan dan sedikit lagi Suns. Ada flicker yang sudah dikeluarkan tapi The Way of Dragon Vengeance yang masih berusaha untuk melindungi diri dan Suns. Benar-benar ketempelan Veldora. Dan itu dia Veldora dengan vengeance-nya. Dia masuk terlalu dalam tapi setidaknya dia membawa pulang oleh-oleh. Oke, Baloy masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan juga ada Phantom Step. On point. Flicker juga ya tadi. Flicker, Phantom Step dan akhirnya ngebuat ada 2 basic attack terakhir yang akhirnya masuk ke tubuh dari seorang Baloyski. Iya, tapi so far emang cuma cewek sih yang masih bisa farm. Wah, cuek nih Vincent. Vincent gak boleh terlalu lama-lama di depan sana. Attack speednya akan selalu berkurang. Dan ini yang membuat bagaimana Fnatic Onyx yang tadi udah dapetin 2 turtle. Jadi mulai kesulitan untuk bisa keep up dengan level dan juga gold yang mulai tertinggal pelan-pelan. Tapi ada balasan selalu dari Fnatic Onyx. Mereka udah lebih menggigit sekarang. Mereka coba untuk membalaskan apa yang terjadi di team fight turtle. Dan mungkin di bagian bottom lane, Suns tetap jadi korban ternyata walaupun sempat try hard untuk kabur dari kejaran Veldora. Lagi-lagi Povius menjadi sosok yang benar-benar membuat Fnatic Onyx memiliki hari yang berat kali ini. Berat sih ini memang ya. Karena mungkin di game yang kali ini mereka melawan, tapi tetap aja ini Povius jadi PR tersendiri pastinya. Walaupun masih belum ada turret yang hancur juga nih sejauh ini. Dan fokus dari Fnatic Onyx mereka udah mulai bergerak ke arah lane dari Veldora. Ini lagi-lagi ya buat sekarang Caderanya benar-benar dituntut untuk farming cepet aja. Dia makan 2 lane. Cewek masih memiliki damage yang sangat-sangat tinggi karena dia punya Master Assassin juga. Sangat-sangat dia maksimalkan untuk sekarang ofensivitas dari Kari. Tapi karena Karinya show di bottom lane harusnya tim fightnya tetap akan berada di bagian top lane. Oke, dan Kiboy numpang lewat dengan konsil yang dia miliki. Sementara untuk sekarang coba lihat. Ada pergerakan dari Veldora sendirian. Mereka bisa-bisa dari bagian belakang. Dengan real one manipulation dikeluarkan tapi tidak nge-cover ke arah dari Veldora yang sudah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Res akankah dihajar langsung tapi Res masih berhasil mundur lagi. Jadi itu adalah space untuk Vincentnya juga bisa langsung komit ke arah turtle-nya. Dan akhirnya banyak banget resource dan bahkan... Wah, masih ingin lebih dong. Untung masih ada Revitalize. Untungnya. Kalau enggak dia bisa tumbang pastinya. Tapi ya sekarang Geek Fam mereka bermain sangat-sangat dengan penuh targeting. Jangan lupakan Veldora ini yang selalu diajak untuk bisa tabrak belakang oleh Baloyski, Prof. Dan Vincent juga udah mulai main ke arah dari si Halbert. Ini akan membuat deliver damage-nya akan lebih pasti lagi. Karena dari tadi Vincent juga nggak mampu untuk menumbangkan ke arah dari Res. Yang memiliki full HP yang begitu luar biasa tebal. Tapi untuk sekarang Baloyski harus benar-benar memilah target ya. Karena memang Vincent adalah target operasi utamanya untuk dia tetap bisa farming mendapatkan level 15 secepat mungkin. Tapi jangan lupakan bahwa carry utamanya akan ada di Cadera nanti di late game. Yes, dan ini Matildanya benar-benar jadi PR banget. Dia ganggu banget, dia jemput. Ada yang lagi invade sedikit, dia panggil lagi. Sampai akhirnya susah banget buat dipunish. Ini dia benar-benar bertarung dengan waktu ya. Karena dia pengen Vincentnya secepat mungkin sebelum Lord. Bahkan kalau bisa itu dapetin level yang lebih unggul dibandingin dengan Kairi. Karena emang kebetulan di sini untuk Battle Retribution-nya pasti Kairi bakal kesulitan. Kalau misalkan lagi-lagi mengejar farming speed daripada Nolan itu sendiri dengan dash ability yang powerful. Itu tuh, cepat kayak begitu. Transaksi pakai GoPay tadi kan. Buset Jadi deh. dia cepat diantar jemputnya emang. Bener, langsung masuk juga kalau mau kirim-kirim ya. Keren. Tapi ya balik lagi untuk bagaimana menunggu ke arah Lord yang akan muncul. Cukup sengit kali ini poin kill juga ditukar.
Gold juga tarik-tarikan, gak ada yang terlihat unggul banget nih Ya, sejauh nggak 8 menit pertama. Gak ada yang one sided banget ya. Yep. Tapi Wait. buat sekarang Oke, ketahuan. Tertendang. Bahkan Purify-nya tidak nggak? nge-trigger ke arah Purify loh. Itu dia mahal banget ketenangan yang dimiliki, ternyata guiding win. Ini cukup untuk ngebuat dari Baloiski selamat. wah ini satu ultimate yang lumayan penting sih sebenarnya dari Keyboy, The Way of the Dragon. Dan 30 detik ke depan harusnya nggak bakal ada The Way of Dragon yang kedua. Dan targetnya juga nggak bisa ke belakang, tapi Res masih mau mencoba. Yap. Itu dia Vincent-nya terjebak sendirian. Namun sekarang masih ada damage yang bisa diantarkan oleh beberapa pemain dari Geek. Dan Resnya pun berhasil dihancurkan. Walaupun untuk sekarang Veldora pun udah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Baloiski masih mencoba untuk bisa mendekat ke arah cewek. Tapi damage yang dihasilkan oleh cewek begitu menyakitkan. Oke boy. Oke, Keyboy, Aboy langsung diganggu saja dengan Jet Kundo. Yep. Dan menjadi pertukaran 1 untuk 1 ya dari kedua belah XP lane. Kembali netral, pertukaran kembali terjadi. Tapi ternyata dari Geek Fam mereka cukup tenang dan bahkan men-trigger Purify dari 3 orang ini tuh gak mudah sama sekali. Targetnya juga susah nggak sih? Rata-rata pasti bakal bermain dari lini belakang, terutama untuk Cadera dan juga Aboy. Kalau buat Baloiski dia masih punya Guided Wing. Yang itu akan memudahkan dia juga untuk kabur dari kejaran Keyboy terutama. Oke, Cadera terlalu maju dan Cadera masih ada. Wow. Satu Purify dan juga dipanggil tadi dengan satu Guiding Wing. Sementara sekarang pergerakan dari Res kembali lagi menjadi orang terdepan dan Resnya menjadi korban. Vincent. Dan mereka berhasil langsung diusir mundur karena beberapa player. Tapi Keyboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri Sansnya. Terpisah sendirian diajar oleh Vincent. Tapi Vincentnya masih berhasil balik lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Ada satu korban di dalam pertempuran barusan dan itu adalah Res. Dan itu targeting yang mahal banget sih. Nge-trigger juga dengan adanya flicker dari Suns tadi. Gak ada. Mau ke depan front to back enggak. Dimana Vincent yang ngejar ke belakang dan Geek Fam. Mereka bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Tim fight dengan tarik 2000. ulurnya. Itu dia. Tim fight tarik ulur. Advantage-nya yang gak berhenti dan bahkan targeting yang paling akhir pas ke Suns itu loh. Trigger juga untuk flickernya. Bahkan ngebuat Kairi ketika dia ngeluarin skill shotnya itu langsung buyar Fnatic Onyx dari fokus-fokusnya. Dan buat ngomongin Purify, ya Cadera sesaat lagi juga akan ready dengan Purify-nya. Jadi Keyboy harus ganti target sepertinya. Harus ke Veldora atau ke Vincent. Harusnya ya. Karena ini susah banget sih bagaimana caranya untuk bisa menangkap ke arah Vincent. Sementara dengan Cadera yang akan semakin punya attack speed lebih kenceng lagi. Ini udah ada orange buff yang harus dikantongin dan bahkan inner turret akan menjadi target selanjutnya. Wah, rontok semua di atas tuh. Rontok udah. Rontok gak bisa lagi. Karet dikasih ada shoulder juga gak tumbuh juga tadi. Waduh. Tapi Nggak tetap bisa. bersinar. Tetap bersinar. Tetap bersinar tapi. Rontok ya runtuh juga. Tapi untuk inner turret dari tengah bakal ditarget lagi. Sementara bawahnya ini kehambat. Yap. Karena masih ada outernya juga. Masih jauh sih kalau ngomongin Jauh bottom banget. lane. Tapi ya keuntungan di bottom lane juga pasti bakal di-convert menjadi gold. Ini akan menguntungkan bagi kubu Geek Farm sekali lagi. Dan tinggal menunggu purple buff-nya nih. Apakah nanti akan ada fight juga di area yang cukup penting di sini. Oke. Tapi cukup berani sepertinya untuk Cadera ya sendirian di bawah. Sementara banyak banget yang memantau dari kejauhan. Dia punya SOD sih. Jadi Ya. kayaknya nggak bakal Wait. takut. Wih Dan targetnya. Chicken Eagle memanggil ke arah Vincent. Oke. Ada sebuah pergerakan yang mendadak ditimbulkan oleh Geek. Yes, dan lagi-lagi targetingnya Suns Wah. dan Suns tidak luput pandangan dari Baloiski. Ini Baloiski sendiri benar-benar mengerikan banget dengan mechanical play-nya ya. Bisa loh dia ganti target dari yang awalnya Res tiba-tiba belok ke Suns. Itu dia. Circling Eagle ketika di tangan yang tepat. Dia bisa menargetkan 2 sekaligus. Yes, dan juga ada game fact by GoPay Chow menjadi most pick hero untuk Keyboy sejak debutnya di MPL ID Season 5 dengan 35 kali pick dengan win rate 57%. Hero power ya. Hero power, tapi apalah daya hero power kalau misalkan 3 susah. Purify. Juga 3 Purify. Wah. Mau tendang Veldora malah kayak ngasih celah Masih masuk. celah. Ini kayak, waduh ini satu sosok yang benar-benar powerful banget dari Puvius. Dan masih belum ketemu jawabannya dari Fnatic Onyx walaupun mereka mungkin sudah memiliki glowing one. Bisa bilang anti heal. Tapi lagi-lagi di sini posisinya Veldora selalu bersama dengan Baloiski yang juga bisa memproduksi heal. Ada Wait, Flash of the Oasis juga. Ada 2 orang di dalam rumputan tapi untungnya sekarang pergerakan Au. Baloy. Baloy. Itu dia. Ada Flash of the Oasis, ada Purify. Masih ada efek-efek yang cukup menyelamatkan dia dari serangan cewek. Yap, itu dia ya. Ngebuat ada favornya juga. Akhirnya ngebuat kali ini pun agresivitas dari Fnatic Onyx yang memang harusnya kita lihat dari awal dengan kombinasi adanya pick of power dari Keyboy dan cewek. Ini akhirnya mainnya masing-masing gak sih, Prof? Iya. Lagi-lagi sih ini permasalahan utamanya ada di Fnatic Onyx. Gimana caranya buat mereka bisa pick off 1 dulu minimal.
Karena udah ada target nih Baloyski dan Baloyski. Wah, oke Harus dipanggil saja dengan satu Guiding Wind. Sementara sekarang tanpa ada Purify. Pergerakan dari Baloyski langsung diajar begitu saja. Ada WW tadi di dalam tubuh dari cewek. Sudah tertrigger pula. Di tempat yang berbeda, rest lagi dan lagi. Tidak ada follow up damage dan mereka terpisah. Dan itu positioning dari Cadera juga bagus banget sih. Wes, ketahuan Kiboy mau dihajarkan dan benar saja Cadera Dongo. Satu hit terakhirnya terbakarlah sudah. Sementara untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Cadera sangat-sangat berani. Aboy, satu hit terakhir pada Suns, nggak ada poin Hampir crystal. saja, namun untuk sekarang Kairi langsung diajar lagi oleh Veldora. Itu kalau ada point crystal bisa hilang sih ya. Out of range juga, tapi ternyata gerakan kejut dari Geek Fam membuat dari Fnatic Onyx harus mundur dan bahkan Aboy dan Veldora melakukan zoning out. Wah ini zoningnya jauh banget sih. Veldora bahkan gak bisa Wow. disentuh, gak bisa deliver damage dan Lord akan berada di tangan dari Geek Fam lagi. Gameplay yang cukup berani dari Cadera, mengorbankan Purify tapi harus bertukar dengan cewek. Niatnya ingin men-trigger Flicker, tapi lagi-lagi cewek tadi sempat keluar Wind of Nature-nya. Dan harusnya sekarang udah ready lagi untuk cewek dengan Battle Spell plus item aktif yang bisa dia mainkan ketika melakukan defense. Dengan 5.000 gold perbedaannya, Fnatic Onyx hanya bisa melakukan defense dan menunggu inisiasi lagi dari Kiboy. Yes, dan ternyata kalau misalkan melihat dari triangle untuk Fnatic Onyx yang berjalan, oke jalan, tapi triangle Geek Fam-nya lebih jalan gak sih? Lebih hidup dengan juga sih. 100% kill participation yang disumbangkan sama Baloyski dan juga Aboy. 205, 027. Iya kan? Ini benar-benar jadi dynamic duo yang selalu berdempetan dan follow up-nya juga cepet ya. Ketika nanti Baloyski nabrak bareng sama Veldora selalu ada real one manipulation dan Aboy selalu siap dan sigap di sana untuk bisa nge-follow up dan nge-targeting juga nih. Mau depan, mau belakang, Fnatic Onyx pokoknya hajar dulu. Wih bentar, ini ada Kairi lagi recall di atas ya harusnya. Udah terlalu sakit seperti tadi, dia harus mengajar Lord itu sendiri namun di bagian tengah. Ada Weon sekarang di dalam tubuh dari Cadera dan Lord di atas berhasil menumbangkan karena best turret. Ya tapi nggak ada lane push ya karena tengahnya udah ke-clear juga tapi fokus di arah atas lagi. Dan mereka sekarang langsung saja maju ke balik daripada Res yang berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Untuk Res masih berhasil selamat, hanya saja sekarang Veldoranya menjadi orang terdepan dengan satu winter canoning dalam tubuhnya. Veldora dipanggil lagi ke bagian belakang, Veldora pun masih berhasil selamat. Namun di tempat yang berbeda, Kairi pun masih berhasil sampai dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Dan Vincent ini benar-benar gak lepas dari Suns ataupun dari Kairi. Dan sekarang bakal coba untuk ditabrak lagi oleh Geek Fam. Oke, Suns-nya masih belum respawn. Namun untuk sekarang pertempuran kembali terjadi, Kairinya dari bagian belakang dan juga Kiboy kehilangan dari Immortal. Kiboynya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang Kairi maju ke bagian depan, tapi Kairi hanya menjadi notifikasi. Menghilangkan dua player saja dari Fnatic Onyx dan Geek Fam. Geek Fam. Dan ini waktunya untuk Geek Fam Unity. Kalian patut untuk bisa berbangga hati. Kenapa? Karena Geek Fam tetap memberi bukti. Dan mungkin inilah jawaban untuk M6 Journey. Wow, dan ini dia The King Slayer is back. Bagaimana Geek Fam menekuk lutut dari Fnatic Onyx dengan 2 poin bahkan tanpa balas. Leg 2 dimulai, M6 Journey juga dimulai. The Sky King yang pertama, Another King boleh menunggu The King Slayer yang akan menghadapi kalian satu demi satu. Baloyski Matilda Airlines benar-benar menjadi sebuah solusi dari kebingungan Geek Fam ketika mereka harus menghindari The Way of the Dragon. Dan Fnatic Onyx benar-benar dibungkam tanpa ada satu skor pun yang bisa mereka ciptakan. Dan juga Phobius ini jadi satu masalah besar. Tidak ada jawaban, even pun ternyata Kari yang dipick oleh Fnatic Onyx. Tapi balik lagi, gameplay yang hidup dari Geek Fam, dynamic duo yang berjalan, Baloy dan Aboy saling bersinergi. Gokil sih ini. Wow. Ini